Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami berkumpul dan kami bersama-sama memuji Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sungguh adalah benteng hidup kami, benteng yang hidup yang terus melindungi kami, sandaran kami untuk selama-lamanya. Kami sadar dan kami mengakui ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh melihat kami, menuntun kami, memimpin hidup ini, hidup kami masing-masing dan juga seluruh dunia. Dan kami sungguh-sungguh sadar tentang hal ini, dari apa yang Kau sudah wahyukan dan catat di dalam Alkitab, kami juga bisa meyakininya, karena kami melihat bagaimana Kau terus memimpin dunia ini. Engkau memimpin gereja-Mu di setiap zaman. Dan di saat-saat seperti ini, di mana dunia sedang khawatir, sedang goncang karena situasi pandemi ya Tuhan, kiranya khususnya anak-anak-Mu di seluruh dunia dan juga di tempat ini bisa terus belajar untuk bersandar kepada Engkau, benteng hidup kami yang kokoh, yang berkuasa. Kiranya kami tidak diikat oleh ketakutan, tapi oleh kasih Kristus. Kiranya kami yang sudah ditebus, yang sudah mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, bisa sungguh-sungguh terus dipakai oleh Engkau untuk bersaksi demi nama-Mu, memberikan pengharapan di dalam dunia yang tidak ada pengharapan, menyatakan kasih kepada dunia yang tidak ada kasihnya ya Tuhan. Dan kami di saat ini, di mana kami bersama-sama berkumpul untuk menikmati waktu di mana kami bisa belajar tentang kebenaran-Mu, khususnya tentang doktrin Roh Kudus. Kiranya Kau yang berbelas kasihan kepada kami. Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Berkati dan pakailah hamba-Mu yang akan berfirman. Berkati juga untuk kami semua yang ada di gereja maupun ada di rumah yang bersama-sama mendengar dan mengikutinya ya Tuhan. Dengar doa kami. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh PA pada malam hari dari awal sampai akhir. Kiranya kebenaran-Mu bisa sungguh-sungguh dikabarkan, kehendak-Mu dinyatakan. Kami semua yang sudah dibangun, yang sudah mengenal Engkau bisa sungguh-sungguh dibangunkan ya Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjuti seri PA kita tentang pneumatologi, ya, khususnya dari sudut sistematis sejarah. Kita akan lihat tokoh-tokoh di dalam setiap zaman yang dipakai oleh Tuhan untuk kita belajar tentang doktrin pneumatologi. Dan minggu ini kita akan fokus kepada dua karakter. Dalam brosurnya, captionnya saya tulis bahwa kita akan bahas Zwingli, Butcher, dan Calvin. Tapi setelah saya persiapan, kayaknya kita hanya bisa bahas dua saja pada hari ini ya. Karena ternyata Butcher ini saya pengen lebih tekankan ya bagian dia pada hari ini ya. Karena kita tuh sangat dikit membahas Butcher, padahal dia tuh salah satu reformator yang sangat penting. Calvin, saya mau bergumul lagi gitu ya. Apakah saya mau lompati gitu? Saya mau lompati Calvin bukan gara-gara dia nggak penting atau apa, tapi satu karena kita di gereja Reform kita sudah lumayan dapat konten dan bahan yang cukup banyak tentang Calvin dan juga doktrin Roh Kudusnya. Kedua, emang bahannya banyak sekali gitu ya. Bahannya itu banyak sekali. Jadi ada kemungkinan saya di pertemuan berikutnya saya mau langsung masuk ke abad 17 sampai abad 18. Tapi pada pertemuan kali ini kita tetap berada di zamannya reformasi dan kita fokus ke Zwingli dan Butcher ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang Luther ya. Luther secara pneumatologi, secara doktrin Roh Kudus, kita lihat bagaimana Luther itu sangat ya secara umum ya, itu nggak terlalu berbeda dengan para teolog ya, bapak-bapak gereja di sebelumnya, khususnya dalam pribadi Roh Kudus, keilahiannya Roh Kudus, kedaulatannya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam regenerasi, melahirbarukan,
pekerjaan Roh Kudus dalam menguduskan, ya, kita bisa lihat sebelum Luther, zaman Luther, dan bahkan setelah reformasi, ya, di dalam hal-hal demikian, ya, pribadi dan pekerjaan, lahir baru, keselamatan, ya, hal-hal demikian, itu ya nggak ada satu perbedaan yang terlalu luas gitu. Secara general, secara umum itu sama. Pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa Luther, saya buka maskernya. Kita juga sudah bahas bahwa Luther itu menekankan atau membangkitkan satu konsep yang sangat penting, yaitu priesthood of all believers, bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang lahir baru itu diberikan Roh Kudus gitu, ya. Diberikan Roh, kita semua memiliki Roh Kudus, dan itu membuat kita sebagai imam, ya. Kita semua adalah imam, bukan cuma orang yang di dalam gereja adalah imam, tapi kita semua ada panggilan untuk menjalankan fungsi imam. Dan di saat yang sama, di zaman yang Luther, ada orang-orang juga yang mengadopsi atau mengambil ajarannya Luther. Mereka juga ikut gerakan reformasi, tetapi mereka yang masuk ke dalam ekstrem, mereka adalah orang radikal. Ya, Luther menyebut mereka sebagai orang entusias, dan mereka itu menamakan Roh Kudus, ya, di dalam segala hal yang mereka lakukan gitu. Apapun yang mereka lakukan, mereka bilang itu adalah pimpinan Roh Kudus, karena mereka anggap dirinya itu adalah imam, ya. Kan ini ajaran Luther kan, betul ya, kamu bilang semua orang imam, priesthood of all believers, ya udah saya juga imam. Imam berarti saya langsung dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka menjadi orang yang sama sekali nggak mau membaca Alkitab, nggak mau takluk kepada Alkitab, dan mereka sendiri yang tentukan, ya, penafsiran apa atas setiap ayat sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka menghancurkan, mereka demo, mereka reaksi, mereka melakukan kejahatan, mereka bilang semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ini adalah musuh Luther, yang bahkan dari mulut Luther sendiri berkata bahwa ini musuh yang lebih besar bagi dia daripada orang-orang Katolik. Ya, kalau hari ini kita orang Injili, orang Reform, kita merasa bahwa musuh kita yang paling besar adalah musuh dari internal, seperti orang liberal, ya, seperti orang radikal karismatik, prosperity gospel, Injil kemakmuran, ya. Ini juga bukan satu hal yang asing, karena dari zaman reformasi pun Luther merasa bahwa musuh yang terbesar pun bukan datang dari luar, tetapi itu semua dari dalam, ya. Dan orang-orang yang radikal ini, ya, mereka juga bukan saja ada konflik dengan Luther, tapi mereka juga ada konflik dengan Zwingli, pasti dengan hal yang sangat jelas. Kenapa? Karena Zwingli, kalau kita tahu Zwingli, ya, Zwingli adalah orang yang sangat mementingkan pengertian terhadap Alkitab, ya, eksegesis yang ketat dan seterusnya. Dan sebaliknya, mereka itu nggak mau takluk kepada Alkitab, asal menafsir Alkitab. Dan kita harus bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam sejarah gereja, ada orang yang dibangkitkan seperti Zwingli oleh Tuhan, ya. Kalau kita pernah ikuti seri PA saya sebelumnya, atau sudah di dalam tradisi Reform cukup lama, kita tahu dalam konsep sakramen, ya, dalam konsep sakramen, kita itu nggak bisa ikuti Zwingli sama sekali gitu ya. Kita sama sekali nggak bisa menampung pandangannya Zwingli. Karena kalau kita mengenal Zwingli, ya, walaupun dia tuh bapak reformator, sekali lagi dia masih dalam tradisi reform. Walaupun kita tahu kalau kita tahu Zwingli, kita tahu bahwa hal yang terpenting bagi dia, ya, hal yang paling penting bagi dia adalah firman, ya. Mengerti firman secara rasio, mengerti firman secara logika, itu hal yang paling penting untuk dia gitu. Jadi itulah kenapa apapun yang kita lakukan, kerohanian kita, doktrin kita, arah hidup kita, liturgi kita, apapun itu untuk Zwingli, itu harus menuju berpusat kepada pengertian firman. Ya, itulah kenapa dalam gereja Zwingli, sekali lagi, saya pernah ulangi ini berkali-kali ya. Di gereja Zwingli itu nggak ada yang namanya dekorasi, ya, nggak ada yang namanya musik, itu semua nggak ada. Adanya apa? Pembacaan firman sama khotbah. Cuman dua hal itu aja. Bahkan dalam konsep sakramen, ya, Zwingli menganggap bahwa semua sakramen yang kita terima, sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, itu hanya sebuah simbol, ya, untuk mengingatkan kita, ya, untuk kita
cerita Alkitab, ya, menghidupi kitab, tapi nggak ada berkat yang khusus, ya. Itu semua hanya simbol saja, ya. Dalam hal ini sekali lagi kita nggak bisa setuju dengan Zwingli. Tetapi kita bisa tetap mengapresiasi, ya. Apresiasi Zwingli. Kenapa? Karena sekali lagi, ya, dia membawa orang untuk coba mengerti Alkitab, ya. Dia hidup di dalam satu zaman di mana Alkitab itu nggak diajarkan, ya. Dia hidup di dalam konteks gereja di mana gereja itu ditulis dan dibaca di dalam bahasa Latin. Padahal masyarakat biasa yang tinggal di Jerman atau di Inggris, masyarakat biasa itu nggak bisa berbahasa Latin. Tetapi mereka gereja tetap kekeh karena mereka anggap bahwa bahasa Latin adalah bahasa yang paling prima, yang paling bagus, paling sesuai. Jadi mereka bacakannya dengan bahasa Latin. Ini mirip sekali dengan kalau hari ini orang Indonesia yang nggak mengerti Arab, ya, bahasa Arab, dan mereka ke masjid dan itu disajikan dengan bahasa Arab, ya, karena itu dianggap bahwa itu adalah bahasa suci. Di dalam konteks Roma Katolik saat itu mirip-mirip itu. Kadang yang disajikan, yang dibicarakan, mereka ngomong apa, ya kita juga nggak tahu. Kita cuma terima gitu-gitu saja. Kita terima, oh ya mereka ini tafsirnya begini, kita terima saja. Nah, Zwingli itu hidup di dalam situasi demikian, dan di dalam kota dia, ya di dalam kota di mana dia layani, di Strasbourg, itu orang-orang tuh sangat-sangat tahayul gitu, ya, diikat oleh tahayul. Mereka tuh membeli patung-patungnya Maria, patung-patungnya Santo, dan mereka tuh sembah-sembah patung-patung ini gitu. Itu kondisi Zwingli. Dia hidup dalam kondisi yang begitu radikal. Itulah kenapa respon dia sendiri itu juga begitu radikal. Itu kenapa dia tuh menolak semua yang di luar firman, semua yang di luar pengertian atas firman, semua itu ditolak. Dia hanya memfokuskan semua pelayanan dia, ya, hidup dia kepada pengertian firman. Dan dalam hal Roh Kudus, doktrin Roh Kudus, penekanannya itu juga sama gitu, ya. Saya bacakan kutipan dari Zwingli, ya, dalam bahasa Inggris dulu. Dia bilang, "Whether the Spirit of God is with you is demonstrated above all by whether His word is your guide and whether you do nothing except what is clearly stated in the word of God, so that the Scripture is your master and not you masters of Scripture." Dia bilang begini, bagaimana kita tahu bahwa kamu itu memiliki Roh Kudus? Bagaimana kamu sungguh-sungguh tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kamu dan sedang memimpin kamu? Untuk Zwingli, yaitu kalau firman Tuhan, kalau Alkitab menjadi guide, yang kalau firman itu tuh memimpin kamu. Kalau kamu mengikuti apa yang dicatat oleh Alkitab dan kamu menganggap Alkitab sebagai tuanmu, kamu melakukan apa yang Alkitab katakan, kamu mengerti apa yang Alkitab katakan dan kamu melakukannya, ya, itu satu tanda bahwa Roh Kudus hidup di dalam kamu dan Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kamu. Sekali lagi, penekanannya itu di mana? Penekanannya adalah firman. Roh Kudus kalau sungguh bekerja dalam diri kita, menurut Zwingli, dia akan memimpin kita untuk mengerti firman. Firman akan menjadi guide kita, ya, menjadi terang bagi jalan kita, dan kita akan menganggap bahwa, dan kita akan menerima bahwa firman adalah Tuhan kita. Kita adalah budak, ya, dengan kata lain. Kita adalah budak dari firman. Kita harus taati firman. Jadi gini, ya, Bapak Ibu saudara, jadi gini. Kalau kita mengikuti ajarannya Zwingli, ya, kita mementingkan firman, itu bagus gitu, ya. Apalagi kalau kita sedang di dalam satu situasi di mana musuh-musuh kita atau enggak orang-orang di dalam situasi kita adalah orang-orang seperti orang-orang radikal, ya, orang-orang radikal entusias itu, radikal entusias yang mereka hadapi. Kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang radikal Injil kemakmuran, atau enggak Anabaptis, atau enggak, ya you name it lah, ya, bidat-bidat seperti Saksi Yehova, Mormon, dan seterusnya. Kalau orang-orang yang di sekitar kita, ya, adalah orang-orang yang diikat oleh tahayul, ya, nggak mengerti firman, nggak membaca firman, dan kita bilang sama mereka, kita menekankan doktrin Roh Kudus dari penekanan Zwingli, itu sangat klop gitu.
Itu kan cocok sekali kan ya. Mereka nggak mengerti firman, mereka asal hidup, ya mereka nggak tahu kehendak Tuhan, mereka nggak tahu Injil yang sejati, ya mereka nggak tahu apa yang dicatat dalam Alkitab, mereka semua nggak ngerti hal-hal seperti ini. Dan kita bilang bahwa, oh ya, kamu bilang Roh Kudus, saya bicara kepada kamu, saya bilang kepada kamu ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mengerti firman. Ya. Penekanan seperti ini, itu cocok itu cocok. Tetapi, kalau kita hidup di dalam lingkungan yang berbeda gitu. Kalau kita hidup dalam lingkungan misalnya ya yang paling jelas adalah lingkungan liberal kali. Lingkungan liberal, orang-orang yang akademik, orang-orang yang pinter, orang yang sangat menyelidiki Alkitab ya. Habis itu kita menghadapi mereka dan kita bilang sama mereka, kamu tahu nggak, kalau kamu dipimpin oleh Roh Kudus, kamu harus mengerti firman. Bagaimana mereka akan jawab gitu? Mereka akan jawab, saya mengerti firman. Bahkan saya lebih mengerti firman daripada kamu mengerti firman. Ya, pendeta kamu tuh muridku gitu. Ya. Sadar nggak sadar ya Bapak Ibu sekalian, banyak pendeta ya, pendeta reform ya, Injili yang besar yang kita baca itu, mereka tuh ambil PhD-nya tuh bukan di sekolah Injili gitu. Ya. Mereka tuh banyak, ya, mereka tuh ambil PhD mereka, ya, studi lanjut mereka itu di tempat mana? Di tempat-tempat sekolah liberal gitu. Di dalam STT liberal di Inggris, di Aberdeen, di Harvard misalnya, itu kan semua sekolah liberal gitu. Tapi mereka lah yang sungguh-sungguh menghabiskan waktu yang sangat banyak, research-nya itu, uangnya yang dihabiskan buat riset itu juga sangat banyak. Itulah kenapa banyak pendeta-pendeta, teolog-teolog reform juga ya, yang kita kagumi, yang kita hormati, yang kita dengar pada hari ini, mereka juga sekolahnya di mana? Sekolahnya di STT liberal gitu. Richard Pratt yang udah sering kali datang ke Indonesia di tengah-tengah kita berkhotbah, ya kita sangat welcome dia. Dia PhD-nya dari mana? Dari Harvard Divinity School. Harvard Divinity School itu sekolah STT yang super duper liberal. Mereka nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka nggak percaya Tritunggal. Tetapi dosen-dosen kita, pendeta-pendeta kita ambil pelajaran teologi sama mereka. Di dalam Katolik juga sama. Katolik itu namanya teologi sama filsafat itu nggak terlalu beda gitu. Yang namanya kita belajar teologi itu belajar filsafat. Dan mereka juga pelajari banyak sekali filosof-filosof yang bukan Kristen untuk menolong mereka juga. Ya. Jadi sama. Poinnya di mana ya? Poinnya kalau kita hanya memiliki, kita sebagai orang reform di gereja reform, kalau kita hanya memiliki gambaran doktrin Roh Kudus seperti Zwingli, oh ya kita harus mengerti firman. Orang yang mengerti firman adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu betul. Kalau kita bicara kepada orang radikal, itu oke. Tapi kalau kita bicara kepada orang-orang seperti liberal, nggak terlalu klop kan ya. Kamu mengerti, oh ya saya lebih mengerti daripada kamu. Jadi siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kamu atau saya? Atau enggak misalnya kita ganti konteks ya. Kita pergi atau enggak kita hidup di dalam lingkungan Kristen. Ya. Lingkungan, kalau di Amerika itu, di Indonesia ya cuma ada area-area kan, misalnya timur. Indonesia itu kan daerah Kristen ya, kita tahu lah ya. Itu semua udah cukup lama. Kalau di Amerika tuh namanya Bible Belt ya. Bible Belt. Kalau di barat ya, di Eropa dimanapun di satu negara ya, orang Kristen yang konservatif ya, yang tradisional gitu ya, itu rata-rata mereka tuh tinggalnya berkumpul gitu. Di Amerika misalnya di Texas atau di mana di tengah gini ya, Bible Belt seluruh ini ya, dari kota sini ini ya, bayangin di Amerika ya, dari sini ke sini belt ini semua tuh orang konservatif gitu loh, semua berkumpul di sini, dan ini semua liberal lah, ini semua ateis lah, ini semua liberal, tapi di sini nanti Kristen gitu. Di Belanda dimanapun juga sama gitu. Di Indonesia ya mirip-mirip juga kayaknya, orang-orang Kristen banyak kan semua tinggalnya di timur gitu, semua tinggal di timur, tapi itu beda konteks. Tapi intinya kalau misalnya kita tinggal di daerah timur gitu, habis itu kita bilang, oh ya, orang yang oleh Roh Kudus adalah orang yang mengerti firman, di Injil, ya. Mereka akan bilang, saya dari kecil juga udah ngerti. Saya dari kecil, nenek saya, kakek saya, semua orang Kristen, ya. Saudara saya 10 itu pendeta. Jangan heran ya kalau kita KKR regional ya. Kita ke bagian timur ya, kita ngobrol-ngobrol sama jemaat biasa ya. Satu keluarga, di dalam keluarga mereka ada 15 pendeta.
Ya, itu nggak heran gitu. Itu normal. Semua orang juga jadi hamba Tuhan, semua orang juga jadi pendeta karena emang nggak perlu kualifikasi apapun ya. Rata-rata banyak tempat di bagian timur, saya nggak bilang semuanya, tapi salah satu hal yang sangat menyedihkan adalah STT, sekolah teologi itu menjadi sekolah buangan gitu. Orang yang nggak bisa lulus teknis, orang yang nggak bisa belajar bisnis, mau jadi dokter itu gagal, orang yang nggak mau belajar, semua kemana? Semua ke STT, semua dibuang di sana gitu. Dan akhirnya diloloskan, ya udah semua jadi pendeta juga. Semua hamba Tuhan tuh MTH, ya. Nggak ada yang nggak MTH, semua tuh master gitu, S2 gitu. Tapi intinya kalau kita ke sana, kita bilang kamu harus mengenal Injil. Mereka mudah mengenal Injil. Jadi kalau kita hanya mengerti doktrin Roh Kudus dari Zwingli saja, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita mau ngomong apa? Oh ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Itulah kenapa kita menerima, ya kita sangat setuju juga bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang mengerti firman. Itu sangat penting. Ya, tetapi itu bukan satu-satunya pekerjaan Roh Kudus. Jangan hanya tahu satu sisi saja gitu. Jangan hanya tahu satu aspeknya saja. Itulah kenapa kita ada seri PA ini. Itulah kenapa kita masuk ke setiap zaman supaya kita bisa lihat apa yang ditekankan oleh beda teolog yang semuanya kita anggap sebagai reform gitu. Semua ini Zwingli kan reform kan ya. Butcher juga reform gitu. Calvin semua reform, Luther juga reform. Tapi sisi itu aspek yang ditekankan, ya, yang diajarkan itu berbeda gitu. Jadi sekarang kita kan memiliki pandangan yang lebih luas, nggak hanya memiliki satu senjata saja gitu. Kita akan memiliki senjata yang banyak, ya. Kalau kita hari ini hanya menekankan Roh Kudus di dalam pengertian firman, ya, kita tuh menjadi orang yang sangat miskin gitu. Kita orang yang nggak cukup. Kita yang nggak cukup senjata, langsung kayak menjadi orang yang mati gaya gitu. Kemana-mana, oh ya, Roh Kudus membuat kamu mengerti firman, kamu mengerti firman. Orang kalau setelah orang mengerti firman, jadi what's next gitu? Apa selanjutnya gitu? Kamu harus lebih mengerti lagi, harus research lagi, ambil S3 lagi. Kayaknya nggak semua orang dipanggil untuk menjadi teolog atau ambil S3 kayaknya. Mati gaya gitu. Hanya mengerti form punya doktrin Roh Kudus adalah firman. Kalau kita berhenti di sini, benar-benar kita susah ya bersaksi gitu. Ya, kita hanya bisa bersaksi kepada satu macam orang saja, satu kelompok orang saja. Tapi kelompok yang lain bagaimana? Ya. Itulah kenapa kita perlu orang yang berikutnya, ya, yang namanya Butcher. Hari ini saya mau fokus lumayan banyak kepada Butcher ya, karena seperti tadi yang saya sudah bilang, Martin Butcher itu bapak reformator ya, yang early ya, yang dari awal-awal gitu. Dan dia sangat penting sebetulnya, cuman dari pengajaran dia, pemikiran dia tuh kurang dieksplor ya. Orang itu biasanya kalau bahas reformasi, yaitu Luther, Calvin, dan Zwingli. Ya. Ini 3 pilar gitu. 3 paling besar yaitu ini. Butcher itu juga orang yang sangat penting, cuma seringkali itu dilupakan, diabaikan gitu. Padahal kontribusi Martin Butcher di dalam reformasi itu cukup banyak. Pertama-tama ya, kalau kita nggak tahu, Martin Butcher itu mentornya Calvin. Ya. Calvin pertama kali diundang ke Geneva, dia menjadi pendeta di sana. Dan kita tahu pendeta di Geneva di saat itu juga kayak sangat berotoritas lah ya. Pendeta itu juga bisa ambil keputusan di dalam politik gitu. Jadi pejabat atau enggak gubernurnya itu akan banyak diskusi dengan pendeta setempat gitu. Jadi pendeta di Geneva, khususnya Geneva dan juga banyak tempat ya, itu otoritas itu tinggi sekali gitu. Mereka bukan cuma mengontrol apa yang terjadi dalam gereja, tetapi juga akan mempengaruhi apa yang terjadi di luar gereja, ya, di luar gereja. Dan Calvin ketika dia masih lebih muda gitu, salah satu keburukan ya, kita tahu nggak ada orang itu malaikat ya, semua orang itu terbatas. Saya bukan mau diskredit atau mengabaikan Calvin gitu, tapi kelemahan ya. Calvin itu orang yang cepat marah gitu, dan Calvin itu mulutnya kadang-kadang nggak bisa dijaga ya, mirip aku. Itu kalau di dalam institusinya tuh kalimatnya tuh kacau gitu ya.
kayak musuh-musuh dia dipanggil anjing lah, apalah gitu. Kayak baca institusi, kadang-kadang mau jadi buku renungan juga, ini renungan apa gitu, orang dimaki-maki. Ya, tapi emang itu salah satu kelemahan dia, itu bahkan ditulis gitu loh. Calvin bener-bener nggak main-main. Jadi pertama kali dia bekerja, dia melayani di Geneva, dia itu dipecat gitu. Ya, dia dipecat. Calvin itu dua periode di Geneva. Yang pertama kali dia orang sampai nggak tahan gara-gara dia tuh pietis, dia ketat, dia keras, semua orang dimarahin, disuruh bertobat dan seterusnya, dipecat gitu. Ya, dibuang. Setelah dia dibuang, yang menampung dia adalah Martin Bucer. Martin Bucer yang menampung dia dan menjadi mentor dia gitu. Ya, di bawah Martin Bucer. Ya. Martin Bucer itu seorang pengembala. Dia benar-benar tuh jiwa pendeta. Ya. Lebih compassion, ya. Lebih bisa mengasihi, lebih sabar pastinya. Ya. Dan Calvin itu setelah dipecat dia belajar banyak. Baru Geneva itu secara perkotaan juga udah sampai kacau balau, jadi hancur gitu, nggak karuan. Baru tuh pejabat-pejabat kota sekali lagi undang Calvin kembali ke Geneva gitu. Itulah Calvin kedua kalinya balik ke Geneva dan dia terus melayani di Geneva sampai dia mati di umur 50 sekian gitu. Ya, Calvin terlalu capek, ya, terlalu banyak kerja. Setiap hari cuma makan 2 biji telur, khotbah 1 hari 5 kali, tulis buku. Ya cepat ya, kalau kayak gini kerjanya pasti cepat mati lah ya. Siapapun juga cepat mati gitu. Jadi balik ke Bucer ya. Bucer dia kalau dalam Alkitab dia tuh mirip si Barnabas ya. Dia kayak orang tengah gitu. Dia selalu mau coba ambil jalan tengah gitu. Itulah kenapa ketika Luther sama Zwingli itu berantem ya, tentang konsep ini, di dalam reform pun ada berantemnya. Jangan heran gitu, ini satu hal yang normal gitu. Kita boleh beda pendapat, tapi dalam hal inti kita nggak berbeda gitu. Ini beda pandangan, seringkali itu juga muncul gara-gara beda konteks, beda situasi, beda penekanan, beda beban. Ya. Orang beda beban, beda pelayanan, beda arah hidup, ya, beda sejarah. Itu pasti penekanan doktrinnya itu juga beda gitu. Pelayanan itu juga pasti beda. Ya. Orang yang kecilnya itu keluarganya hancur, ya, kalau mereka dibully, ditekan, ya nggak dikasihi atau apapun, kalau mereka lahir baru, ya pelayanan mereka ke depannya pasti juga mereka akan sangat terbeban dengan kepada orang-orang yang juga anak-anak juga yang keluarganya hancur gitu. Itu sangat normal gitu. Ya. Tapi itu cara Tuhan untuk bekerja ya. Ya, itu cara Tuhan untuk bekerja supaya pekerjaan Tuhan itu bisa sentuh dan sampai ke setiap sudut gitu. Tapi untuk saat itu gara-gara sakramen ya, antara Luther punya konsep sakramen itu sangat dekat dengan yang Katolik. Zwingli hanya simbol ya. Cawan dan roti tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, itu ajaran, itu prinsipnya reform gitu. Ya. Luther juga mengakui hal yang sama, tetapi sedikit apa ya? Saya nggak mau terlalu masuk ya, tapi gini ya. Ini sulit ya. Luther itu dia nggak menganggap bahwa roti dan cawan itu hanya simbol saja, tapi dia juga nggak menerima bahwa itu adalah menjadi tubuh dan darahnya Kristus gitu. Jadi Luther itu kayak mau mencoba bikin definisi yang baru. Sakramen, kita menerima sakramen, cawan dan roti, ya, ketika kita menerimanya ya, itu dibungkusi dengan tubuh dan darah Kristus. Itu sangat-sangat aneh. Saya juga sulit untuk kita bisa mengerti apa yang Luther mau katakan gitu. Tapi ya begitu ya. Jadi mereka tuh berantem dan Bucer lah menjadi orang tengahnya gitu. Bucer yang coba mau ya, jangan sampai gitulah marah-marahnya gitu. Si Luther juga kadang-kadang mungkin ya nggak tahu kenapa banyak bapak reformator itu sukanya marah-marah gitu ya. Luther juga orangnya yang cepat marah ya. Apalagi di zamannya reformasi Eropa itu kan air itu kan kotor ya. Air kan kotor gitu. Jadi kalau kita tahu itu ya orang-orang seperti Luther, pendeta-pendeta semua orang pun minumnya tuh bukan minum air putih, minumnya tuh bir ya. Masyarakat biasa tuh semua minum bir gitu. Luther juga minum bir ya. Banyak Luther minum birnya lebih-lebih lagi gitu. Jadi ya nggak heran kalau dia bisa cepat-cepat marah. Tapi intinya kita balik lagi ke Luther ya. Kita bisa lihat karakter dia ya. Penekanan
hati pengembalaan dia, ya. Dan ini pun nyata di dalam pengajaran dia tentang Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Salah satu buku Martin Bucer, kalau kita tertarik ya. Saya nggak tahu, saya belum cek judul Indonesianya, tapi judul Inggrisnya Common Places. Martin Bucer. Ya. Common Places of Martin Bucer, ini salah satu karya dia yang paling penting. Dan di dalam buku ini dia lumayan banyak mengajarkan kita tentang doktrin Roh Kudus ya. Ada beberapa bagian yang besar, Yang pertama-tama yang kita mau bahas ya. Ya. Ini virtues ya. Virtues in new life gitu. Virtues of a new life. Intinya dia mau bilang gini, dalam penekanan dia dalam pneumatologi dia bilang Roh Kudus pekerjaannya itu apa? Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita. Roh Kudus akan memperbarui kita. Roh Kudus akan memberikan kita satu hidup yang baru, dan dalam hidup yang baru ini, kalau kita ada Roh Kudus ya, kita akan menjadi orang yang bijak itu. Kita akan menjadi orang yang karakternya diubah, ya, yang melakukan hal-hal yang virtuous, ya, hal-hal yang baik atau bijak ya. Saya bahasa Indonesianya saya kurang susah ketemuin ya, tapi virtue ya, virtue. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak ya Indonesianya virtue itu? Kalau dalam Katolik kan ada 4 cardinal virtue ya, 4 virtue ya, 4 karakter bajik atau bijak ya. Ya itu Martin Bucer itu penekanannya itu di sana lah ya, bahwa kita tuh akan ada satu karakter yang diubah ya. Kita akan menjadi manusia yang baru, yang mengasihi dan seterusnya gitu. Jadi dia bilang begini ya, di dalam poin besar ini ya, dia bilang orang yang dilahir barukan oleh Roh Kudus ya, dia akan ada attitude of sincere trust. Dia akan memiliki satu ketulusan di dalam kepercayaan dia. Tulus ya. Tulus berarti one minded gitu. Tulus berarti tulus artinya itu sepenuh hati kan. Itu artinya tulus gitu. Berarti dia akan percaya dengan sepenuh hati ya. Orang yang diperbarui oleh Roh Kudus akan ada apa? Akan ada satu deep love for God. Akan ada satu kasih yang dalam. Kasih yang dalam ya. Kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Dan dia bilang orang yang diperbarui oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, akan ada apa? Akan ada satu eager obedience to the law. Ya, akan ada satu niat yang sangat besar, ya, yang sangat rela, ya, eager obedience. Ya. Ada satu niat yang sangat besar untuk apa? Untuk taat kepada perintah Tuhan. Ya. Ini yang ditekankan oleh Martin Bucer gitu. Ya. Kita langsung bisa membedakan ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, membedakan antara Zwingli dan Bucer. Ya. Zwingli itu rasio, Roh Kudus memimpin rasio kamu. Ya. Tetapi Bucer bilang, ini Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu tentang hati kamu, karakter kamu akan ada belas kasihan, kamu akan mengasihi Tuhan, kamu akan ada satu keinginan yang besar untuk mau taat kepada Tuhan, kamu akan ada kepenuhan hati untuk mau percayakan diri kamu kepada Tuhan. Ya. Dan ini dari awal reformasi ya. Yang saya mau tekankan di sini, Bapak Ibu saudara sekalian, adalah kita tuh nggak perlu tunggu sampai orang-orang Puritan ya. Kita tahu orang-orang Puritan setelah reformasi, orang-orang di Inggris yang sangat dietis ya, sangat terbakar-bakar, berapi-api ya, untuk mau hidup suci ya, mau mengasihi Tuhan, mau menjadi orang yang melakukan kebaikan, berbelas kasihan dan seterusnya. Kita nggak perlu tunggu sampai zamannya Puritan baru kita bisa berhal. Tetapi sebetulnya apa? Sebetulnya dari reformasi yang paling awal ya, bagian Roh Kudus ini pun sudah diperkenalkan, sudah diajarkan. Tapi seringkali yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah membuang satu atau enggak mengabaikan satu, menekankan yang satunya lagi. Ya, kita dalam tradisi reform, ya, orang-orang reform sudah sangat terkenal kan ya. Yang paling kita tekankan adalah ya bagian ratsionya saja.
Ya, jangan ini kita ulangi lagi ya. Menekankan rasio sebagai pekerjaan Roh Kudus saja itu nggak cukup reform. Dari awalnya itu juga bukan identitasnya reform. Ya. Dari awalnya kita dan karakter semuanya sudah ada gitu. Ya. Salah satunya saja itu bukan reform. Ya. Butcher itu reform, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Yang berikutnya ya, dia juga ada sebut tentang doa ya, doa gitu. Dia bilang pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah ya, ini virtue of life ya. Jadi ini kayak ya karakter kita lah ya, karakter secara general gitu, karakter mengasihi, I just say love lah, love God, obedience ya. Kita sungguh-sungguh akan ini kita akan diubah menjadi orang yang saleh. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus, jangan diabaikan. Kedua ya tentang doa ya, love. Ini pentingnya. Penekanannya itu di sini. Penekanannya itu bukan cuman pray, ya. Bukan cuman doa, tapi love to pray. Itu penting. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bagi Luther adalah orang yang suka berdoa, cinta untuk mencintai doa, mencintai doa. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita seringkali kita berdoa, kita minta Tuhan untuk lebih mengasihi dia, lebih mengasihi sesama kan ya. Tapi mungkin ya, kita juga harus tambah satu lagi. Kita juga harus minta sama kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya kasih untuk mencintai doa gitu. Ya. Ini sangat penting untuk Butcher. Ini juga pekerjaan Roh Kudus, mencintai doa. Dan saya sungguh percaya ya bahwa orang mencintai doa itu sungguh-sungguh satu tanda bahwa kita itu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang pintar nggak tentu dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Ya. Orang liberal pun sangat pintar. Orang yang melayani pun nggak tentu sungguh-sungguh itu dipenuhi Roh Kudus. Ya. Saya bukan bilang orang kalau dipimpin oleh Roh Kudus, ya mereka nggak akan melayani. Mereka pasti melayani gitu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melayani, pasti. Mereka akan melayani tubuh Kristus, mereka akan melayani sesama. Tetapi pelayanan ya, itu juga banyak faktor melayani di gereja itu bisa memiliki motivasi-motivasi yang tercampur ya. Ada orang yang melayani gara-gara mungkin emang kalau dia nggak melayani dia dianggap sebagai orang Kristen yang nggak cukup baik, nggak cukup saleh misalnya. Kalau dia nggak melayani dianggap sebagai dia malas-malesan. Apalagi kalau kita di gereja orang-orang Tionghoa, ya gereja orang-orang Chinese yang gila rajin ya, dari bayi pun sudah rajin gitu. Kalau nggak rajin tuh nggak ada gunanya. Yang mending dibuang saja gitu. Ya kalau di gereja Chinese ya kalau kita nggak melayani, oh kamu tuh orang malas ya nggak berguna dan ini ya pasti melayani. Siapa nggak melayani? Siapa yang mau dihakimi kayak gitu? Ya jadi poinnya ya ada di sini ya. Kadang-kadang kita pelayanan itu pun bisa juga menjadi pelarian kan ya. Banyak orang yang nggak diterima di rumah ya. Mereka coba melayani di gereja supaya mereka bisa diterima di gereja gitu. Eksis ya. Di rumah mereka nggak tanggung jawab ya. Di gereja mereka bisa nampil sedikit, setor muka sedikit, pelayanan sedikit, dan mereka itu diterima oleh komunitas gereja gitu, dianggap orang oke. Padahal di rumah semua tanggung jawab dasar pun mereka nggak lakukan. Ya, sekali lagi, pelayanan ya, intinya hal-hal eksternal ya, itu bisa dicampur dengan banyak motivasi gitu, banyak dorongan dan seterusnya. Tetapi kalau kita ngomong doa, ya, kita bersendiri, kita masuk kamar. Kita doa sampai 3 jam. Kita berdoa syafaat. Siapa yang tahu? Gak ada orang yang tahu. Kecuali kita ke gereja, oh saya doa 3 jam. Wah ini mah orang yang udah gak beres ya. Jangan sombong-sombongin doa kamu berapa jam. Saya doain kamu loh. Saya doain kamu ya. Saya doain kamu. Wah, saya doain sampai Iran, Irak semua saya doain. 3 jam saya udah selesai. Ya itu kan pasti ya. Kita tahu tuh orang yang rohaninya tuh kacau lah ya. Tapi kalau kita doa ya secara tersendiri Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita kunci pintu ya. Kita doa berapa banyak, kita doa sampai seberapa bergumulnya pun gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Hanya satu orang yang tahu. Yaitu siapa? Tuhan.
Hanya Tuhan yang tahu gitu. Ya. Ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh datang hanya di hadirat Tuhan. Ya. Itulah kenapa ya, orang yang suka berdoa ya, pasti itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Karena kadang-kadang kita doa juga Tuhan nggak menjawab kan ya. Jawab pun bisa jawab 10 tahun kemudian, nggak langsung dijawab langsung. Ya, kadang-kadang kita harus tunggu, harus bergumul, harus diulang-ulang lagi. Orang yang belum kita doakan ya, tahun ini kita doakan orang ini, 10 tahun kemudian masih belum bertobat, ya, masih mabok-mabokan, itu juga banyak. Kita tetap doakan mereka lagi. Wah, ulang-ulang doa orang sama. Bagaimana kita bisa mencintai doa? Hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk mencintai doa gitu. Hanya Dia yang bisa. Kalau enggak, benar-benar enggak bisa. Ya. Ini tanda yang sangat-sangat real, ya, sangat-sangat sungguh gitu. Kita lihat Kristus ya. Kristus itu merasa di rumah. Kapan? Kapan? Ya. Kristus itu merasa Dia berada di rumah. Kapan? Ketika Dia berdoa. Kristus sampai sesibuk apapun ya. Dia tuh seringkali dalam Alkitab kan kita lihat ya. Dia meninggalkan mereka, dia meninggalkan tempat itu, dia meninggalkan murid-muridnya, dia meninggalkan pelayan, dia meninggalkan dan dia bersendiri, dia sendiri tuh berdoa. Ya. Kenapa dia tuh bisa? Bagaimana kita bisa bilang bahwa dia tuh sungguh-sungguh orang ya, pribadi yang suka berdoa? Ya. Kita bisa menguji diri kita sendiri ya. Kalau kita udah capek ya. Kalau kita udah capek, udah sampai 1 harian, udah sampai benar-benar udah worn out ya, udah nggak ada tenaga lagi. Gitu, ya. Setelah kita kerja di malam hari, ya, apa yang kita cari setelah itu? Apa menjadi penghiburan kita? Penghiburan kita setelah kita 1 harian capek, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah cinta kita. Ya. Kalau kita udah 1 harian kerja letih lesu capek, ya, capek. Terus kita pulang, kita maunya rendam air panas, ya, mandi, dipijit. Ya artinya kita suka dipijit gitu kan ya. Itu menjadi penghiburan kita gitu. Itu menjadi hal yang menguatkan kita. Kalau kita pulang, saya juga suka nonton Netflix gitu. Saya pulang kadang-kadang udah capek, lagi hari Minggu, pagi sampai malam pulang nonton Netflix. Nggak tahu nonton apa juga, saya kadang-kadang bingung gitu ya, nonton. Udah masuk ke kamar, udah mau siap-siap tidur gitu. Ya. Tapi gini, Kristus setelah dia capek 1 harian, udah benar-benar nggak ada tenaga apapun, yang dia lakukan tuh bukan tidur, yang dia lakukan tuh berdoa. Ya, itu luar biasa. Itu artinya dia orang yang sungguh-sungguh mencintai doa. Doa itu sungguh-sungguh kekuatannya. Doa itu sungguh-sungguh makanan rohaninya. Ya. Berada di hadirat Bapa ya. Itu adalah rumah dia. Gitu. Itu rumah dia. Orang yang suka doa, seperti Martin Bucer bilang, itu sungguh-sungguh ya, adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Ini hal yang penting ya. Ini hal yang kita bisa renungkan ya, dari pengajarannya Martin Bucer. Bagian kedua yang besar. Ini bagian pertama ya. Ini bagian pertama yang besar. Bagian kedua yang besar yaitu Roh Kudus dan gereja. Gereja. Roh Kudus dan gereja. Saya nggak cukup research ya. Saya nggak tahu dalam bagian ini siapa yang pengaruhi siapa gitu. Bucer yang pengaruhi Calvin atau Calvin yang pengaruhi Bucer. Tapi dalam bagian ini kita bisa lihat Bucer dan Calvin itu banyak hal yang mirip. Ya. Bucer bilang begini, ya. Dia bilang Roh Kudus ya, itu bukan saja aktif di dalam sakramen, ya. Roh Kudus bukan saja aktif di dalam sakramen, tetapi Roh Kudus juga aktif di dalam konfirmasi. 2 hal, sakramen dan confirmation. Dan dalam 2 hal ini, Roh Kudus itu aktif. Kita di Gereja Reform berkali-kali sudah menekankan ya bahwa di dalam sakramen
Roh Kudus itu bekerja. Ada anugerah Tuhan yang misterius, yang kita nggak bisa jelaskan sepenuhnya. Tapi sebagai sakramen yang sudah diperintahkan oleh Yesus sendiri, kita cuma ada dua sakramen. Bukan 7, bukan 8, cuma 2. Sebagai sakramen yang diwajibkan dari Tuhan kita sendiri ya. Itu pastinya itu bukan main-main gitu. Itu bukan cuma oh ya kita acting, oh ya kita baptis, enggak. Itu artinya itu ada anugerah yang khusus gitu. Ya. Tuhan memakai itu sebagai saluran berkat-Nya untuk memberkati kita ya. Dalam sakramen, pas kita mengambil perjamuan kudus, kita menerima perjamuan kudus dengan iman. Kita tahu bahwa ada pekerjaan Roh Kudus yang aktif ya. Roh Kudus itu aktif bekerja untuk memberkati kita ketika kita menerima perjamuan kudus. Ya. Itulah kenapa hari Minggu ya, Tuhan memerintahkan kita untuk berkumpul, ya, menikmati Sabat bersama-sama. Ya. Kita juga percaya bahwa Tuhan tuh bekerja secara aktif gitu. Ya. Dalam baptisan juga kita percaya anak kecil yang dibawa ke depan, yang diserahkan untuk dibaptis, dipercik air ya. Itu bukan cuma tanda oh ya kita main agama gitu ya. Supaya keren-keren dibaptis, emang ini betul ya. Ini agama sakral dan ini dan itu, atau enggak kita kayak buat liturgi yang supaya orang tuh merasa di sini ada kekudusan atau sama sekali enggak kayak gitu ya. Baptisan kita mempercik air, kita membaptis mereka. Kita juga percaya ada berkat Roh Kudus gitu. Yang aktif, Roh Kudus itu bekerja bagaimana? Itu misteri gitu. Tetapi itu bukan hanya nol. Itu bukan hanya kosong. Itu bukan cuma satu simbol, bukan. Tapi Roh Kudus bekerja. Ini yang diajarkan oleh Bucer. Ini reform. Roh Kudus itu aktif bekerja dalam sakramen. Ya. Dan ini basically semua reformator, sangat mau Calvin lah, Luther lah, siapapun itu ya. Tradisi reform, Westminster, Heidelberg, itu semua sangat menekan hal ini. Ada pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di dalam sakramen. Ini kita jelas. Yang tapi saya mau tekankan ya, adalah ini. Ada pekerjaan Roh Kudus di dalam konfirmasi. Ya. Konfirmasi itu seperti apa? Seperti CD misalnya ya. CD atestasi, itu kan bukan sakramen ya, tapi itu satu konfirmasi ya. Itu tuh untuk Bucer ya, itu juga ada anugerah Roh Kudus, ada pekerjaan Roh Kudus yang aktif. Ya. Pernikahan, pemberkatan nikah gerejawi, kita membawa dua pasang, istri yang mau menikah, ya. Itu ditumpang tangan, ya kita berkati mereka. Ya. Itu ya, untuk Bucer ya. Itu juga ada berkat Roh Kudus. Itu bukan sekali lagi, itu bukan cuma memainkan agama. Ya. Kita bukan cuma menjalankan ritual-ritual yang kosong, itu enggak, ada berkatnya, benar-benar ada berkatnya gitu. Pengutusan, kita mengutus orang pergi melakukan misi, ya. Kita doakan mereka, pengutusan itu ya, itu juga ada berkatnya. Ya. Peneguhan hamba Tuhan, peneguhan pekerja Tuhan menjadi pendeta ya. Orang yang dijabati, orang yang mengambil jabatan gereja, maupun itu diaken, maupun itu penatua, ketika tumpang tangan, mereka terima berkat, Bapak Ibu, sekali lagi, itu bukan agama tok, itu bukan kita sedang main drama gitu, bukan. Untuk Bucer, ada berkat khusus, ya, ada berkat khusus. Terus kenapa di dalam gereja, kita cuma terima dua posisi ini secara posisi resmi kan ya, diaken sama penatua. Diaken sama penatua itu status selama-lamanya. Itu status selama-lamanya, itu bukan status sementara gitu. Itu bukan shift-shiftan, oh saya shift pagi, saya shift sore, kamu sudah 3 tahun, ya udah kita shift, kita ulang. Enggak. Itu status selama-lamanya. Kenapa? Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita anggap enteng, kalau kita anggap ini semua ini agama, sebetulnya dengan kata lain, kita sedang menghina Roh Kudus. Menghina Roh Kudus, Bapak. Itu dosa yang kita nggak ada yang kita bisa tanggung gitu. Nggak ada. Ya. Ya. Konfirmasi itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Kenapa kita di dalam gereja seringkali, khususnya mungkin gereja reform, kenapa kita anggap kayak konfirmasi, ya, tumpang tangan, memberikan blessing gitu ya. Kenapa kita anggap enteng? Ya mungkin gara-gara kita itu ya.
agak sensitif terhadap hal ini kan kita lihat hari ini kekristenan hari ini ya, pendeta-pendeta radikal kemana-mana kasih tumpang tangan kan ya, tumpang tangan saya memberkati kamu, saya ke rumah ini memberkati semua, diberkati. Jadi kalau kita lihat hal-hal seperti ini ya, tumpang tangan diberkati, kita langsung waduh ini karismatik, ini nggak beres lah, ini semua hanya penipuan. Ya betul, ada orang yang akan kasih tumpang tangan untuk menipu juga ada orang yang cuman ya orang tangan supaya dapat amplop juga ada gitu. Dianggap itu sudah something, sini saya berkati kamu, dikasih amplop. Apalagi ke rumah orang kaya gitu ya. Tumpang tangan di rumah orang kaya paling nikmat gitu. Udah dapat amplop, dapat makan lagi, dapat hormat lagi. Wah, triple, 3 in 1 gitu. Nggak bisa dilawan ya. Ada orang emang manipulasi hal ini, tetapi walaupun ini bisa dimanipulasi Bapak Ibu Saudara, walaupun ini juga digunakan ya, oleh orang-orang radikal karismatik, itu kan berarti kita harus sekarang menolaknya gitu. Sekarang kita bilang, oh tumpang tangan nggak usah lah. Itu semua cuman agama saja lah. Itu cuman semua cuman kita satu tindakan aja gitu. Tindakan eksternal, tindakan manusiawi gitu. Tapi kalau kita balik ke ajaran reform, ini reform ya. Confirmation. Juga ada pekerjaan Roh Kudus. Ya. Juga ada Roh Kudus itu aktif bekerja. Kita setiap ibadah setelah doksologi naik. Ya, kita setelah doksologi, kita minta berkat Tuhan. Ya, kalau saya kan belum pendeta, saya nggak boleh tumpang tangan dong. Tapi saya mewakili jemaat untuk meminta gitu, meminta ya. Kalau pendeta kan langsung tumpang tangan ya. Itu bukan cuma agama ya Bapak Ibu. Itu kita nggak percaya itu cuma satu tindakan yang kosong gitu. Oh ya, angkat tangan keren ya. Enggak. Itu sungguh-sungguh ada Roh Kudus yang bekerja gitu. Itulah kenapa ibadah itu dari detik pertama sampai detik terakhir itu baru ibadah gitu. Seluruhnya itu ada pekerjaan Roh Kudus. Dari kita votum ya, sampai kita berkat pulang ke rumah terima berkat, itu semua ada berkat Tuhan, itu bukan main-main gitu. Itulah kenapa di gereja kita menekankan harus kita kumpul di gereja, ya. Kita itu bersama-sama, kita hadir fisik. Kenapa? Ya untuk apa? Untuk terima berkat. Ya, ada pekerjaan Roh Kudus. Kita bukan cuman ibadah tuh bukan cuman firman tok gitu. Ya. Kalau cuman firman tok, nggak ada orang yang perlu ibadah lagi karena di YouTube khotbah itu udah 1 juta lebih, yang nggak tahu berapa M juga ada gitu. Mau sampai mati dengar terus setiap hari dengar 5 pun nggak habis-habis. Ya. YouTube udah terlalu banyak, itu bahan-bahan khotbah di internet udah cukup banyak lah. Ya. Saya aja nggak bisa dengar habis. Saya kasih aja semua websitenya, kalau bisa habis saya salut lah. Kalau benar-benar bisa dengar habis ya. Anda bisa menjadi pendeta gitu. Nggak usah saya lagi gitu. Ya, bahannya pasti cukup. Nggak habis-habis. Tapi poinnya kan bukan di sana kan ya. Ya, poinnya tuh bukan di sana. Makanya kenapa kita harus mempersiapkan hati ya, untuk ibadah. Kenapa kita harus mempersiapkan hati? Karena ketika kita masuk dalam ibadah, kita masuk dalam pekerjaan Roh Kudus. Dalam lingkungan kehadiran Roh Kudus. Harus mempersiapkan hati, apalagi perjamuan kudus. Harus introspeksi diri atas ketika kita mau mengambil perjamuan kudus. Kalau nggak siap, imannya lagi nggak kuat, lagi berdosa, kita nggak bertobat, jangan ambil. Paulus sudah jelas dalam Alkitab bilang bahwa orang ya, yang hatinya nggak beres menerima Roh Kudus, menerima kutukan. Orang yang makan Roh Kudus dengan hati yang nggak tulus, ya, dengan motivasi yang salah, sakit, ya. Dikutuk gara-gara apa? Gara-gara makan perjamuan kudus gitu. Ini semua tanda yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh bekerja dalam sakramen dan juga apa? Dalam konfirmasi, ya, dalam konfirmasi, ya. Sekali lagi, ya, saya mau balik lagi ke dalam untuk orang-orang yang dipanggil, ya, untuk pelayan-pelayan Tuhan gitu. Ya. Ini juga ditekankan sekali lagi oleh Butcher gitu. Dia bilang pelayan-pelayan Tuhan, ya, khususnya itu diaken dan penatua, ya, dan juga pastinya termasuk diakones, ya. Diakones itu diaken perempuan, ya, diakones, ya. Itu 3 jabatan. Diakones itu juga diurapi gitu, ya. Itu juga pengurapan. 3 jabatan ini, ya, penatua, elders, deacons, deaconess, diakones, ya. Ini semua jabatan resmi gereja gitu. Jabatan resmi gereja. Dan itulah kenapa kita tuh harus tumpang tangan atas mereka. Harus
mengutus mereka. Kita harus doakan mereka, ya. Karena orang-orang ini, ya, orang-orang demikian adalah orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan gitu. Ya, diserahkan. Paulus dalam Kisah Rasul pasal 14 mengatakan bahwa penatua itu diserahkan kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, penatua ya, ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Ya. Penatua itu ditetapkan Roh Kudus. Segala hal ini ya, itu semua pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau balik lagi ke tadi kita udah mention ya, saya juga udah mention itu tentang pernikahan ya. Kita menikah di gereja ya, itu bukan cuma supaya kita nggak usah pusing, oh ya nanti mau daftar ke pemerintah gimana, oh harus lewatin gereja dulu ya, diberkati sama pendeta baru diakui gitu. Itu hal kecil ya. Itu surat-surat itu semua tuh hal kecil gitu ya. Yang paling penting dalam pernikahan, pernikahan gerejawi itu apa? Itu adalah menerima berkat dari Roh Kudus gitu. Ditumpang tangan oleh Roh Kudus. Itu semua tuh berkat ya. Ada satu lagi ya, yaitu disiplin. Disiplin gereja ya. Ini juga penting sekali ya. Gini. Disiplin gereja hanya bisa ada disiplinnya. Disiplin berarti itu ya disiplin lah ya. Disiplin tuh hanya di dalam gereja itu sungguh-sungguh bisa nyata ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita percaya bahwa bekerja di dalam konfirmasi dan juga sakramen. Ya. Kalau kita nggak percaya ini, disiplin gereja itu sama sekali nggak ada artinya. Bener-bener nggak ada artinya. Gini di gereja ya. Kalau orang di gereja, kalau orang berdosa, pertama-tama step pertama tuh apa? Itu kita tuh cari mereka gitu. Kita bicara dulu. Kamu sudah melakukan hal ini. Ya, kamu mungkin sudah menipu, kamu sudah zina, kamu sudah segini dan gini. Kita bicara sama mereka. Kamu tuh harus bertobat. Mau nggak kamu bertobat? Ya. Kalau mereka bilang mau, ya kita bidik dia supaya dia bertobat. Ya, udah termasuk disiplin gitu. Kalau dibilang nggak mau, ya saya mau ceraikan istri saya udah gak cinta sama dia lagi, ya saya mau cari yang lain gitu. Kita bilang sama kamu nggak boleh kayak gitu, ya itu bukan ajaran Kristen. Kalau dia bilang nggak, saya nggak peduli lah. Ya, satu orang datang, dua orang datang, pendeta datang, penatua datang, nasihatin dia masih nggak mau. Ya. Step kedua itu apa? Ya, kalau kita mau disiplin dia gitu. Step kedua adalah melarang dia untuk mengambil perjamuan kudus. Itu disiplin gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi gini. Kalau kita nggak percaya ada berkat Tuhan dalam perjamuan kudus, kalau kita nggak percaya ini, dan kita bilang, oh ya kamu nggak boleh perjamuan, ya kalau kita nggak percaya ini, dia akan bilang, semua orang akan bilang, ya apa artinya, ya apa artinya kalau dia nggak bisa perjamuan, ya udahlah, nggak rugi apapun. Nah justru ini, kenapa kita melarang orang mengambil perjamuan kudus itu bisa menjadi satu kerugian? Kenapa? Karena ini emang adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada berkat Roh Kudus yang tertentu yang diberikan dari ini. Ya, bukan hanya melalui ini, tapi dari ini ada gitu. Roh Kudus itu bisa bekerja bisa memberkati kita dari banyak hal. Dari kita membaca Alkitab, kita meditasi, ya kita dan semua hal Roh Kudus bisa memberkati kita. Tuhan bisa memberkati kita. Tapi ada berkat yang khusus yang dilakukan melalui hal ini. Ya, itulah kenapa kita bisa bilang kita mendisiplinkan mereka. Kalau dia itu nggak mau bertobat, kita melarang dia untuk ambil perjamuan kudus. Kalau sampai dia nggak ambil perjamuan kudus pun, dia nggak mau bertobat, disiplin yang selanjutnya itu apa? Disiplin yang selanjutnya kita tuh ekskomunikasi. Ya. Jadi kita keluarkan dia dari gereja. Ini keputusan yang berat sekali. Jangan asal sebut ekskomunikasi gitu. Kenapa? Karena di dalam komunitas gereja itu ada Roh Kudus yang bekerja. Kita tuh menerima berkat, kita menerima makanan rohani dari komunitas gereja gitu, komunitas orang percaya. Ketika satu orang dikeluarkan dari komunitas gereja, itu artinya sekarang kita melarang dia, menghentikan dia untuk menerima pekerjaan yang aktif dari Roh Kudus. Ya.
itu sulit gitu. Itu seolah-olah kita membuang dia keluar dari tubuh Kristus. Ya. Itulah kenapa itu bisa dibilang disiplin gitu. Ya. Karena emang sungguh-sungguh ada berkat di dalam tubuh Kristus, ada berkat ada Roh Kudus dalam komunitas Kristen yang sedang bekerja. Ya. Jadi ini penting ya, semua tuh berkait ya. Disiplin juga. Yang baptis, saya nggak mau ulang lagi ya. Yang baptis mungkin nanti bisa, baptisan nanti kita bisa masuk ke Calvin ya. Yang terakhir. Ya, ini kan virtues, Roh Kudus dan gereja. Terakhir adalah Roh Kudus dan Alkitab ya. Bible. Roh Kudus dan Alkitab. Dia bilang begini, jadi untuk Butcher, bukan saja Roh Kudus yang menginspirasikan Alkitab, tapi Roh Kudus juga yang menafsir Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab bukan saja wahyu Tuhan, tapi untuk mengerti Alkitab ya sebagai wahyu Tuhan, untuk kita mengerti kehendak Tuhan, mengenal Tuhan melalui Alkitab, penafsiran Alkitab itu juga pekerjaan Roh Kudus. Tapi uniknya ya, yang lebih khusus dari Butcher, itu dia bilang penafsiran Alkitab ini bukan saja penafsiran individu gitu. Ini bukan cuma penafsiran pribadi. Penafsiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah penafsiran komunal. Ya. Penafsiran komunal. Ya. Jadi dengan kata lain, yang dimaksud oleh Butcher itu begini ya, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, ketika Roh Kudus ya, bekerja untuk kita mengerti Alkitab, untuk kita mengerti firman Tuhan, ya, dia itu akan membuat kita mengerti, menafsir melalui komunitas gitu, ya, melalui komunitas. Dengan kata lain, kalau kita mengikuti ajarannya Butcher ya, kita tuh nggak bisa hanya mengerti Alkitab, menafsir Alkitab dari diri kita sendiri saja gitu, tanpa ada campur atau enggak, tanpa ada interaksi dengan orang-orang yang lain. Ya, itu untuk Butcher itu nggak bisa gitu, karena ketika Roh Kudus menafsir Alkitab, dia menafsir melalui komunal. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ya, yang penting saya menjadi orang Kristen itu kebebasan saya, itu kehidupan saya membaca Alkitab ya. Itu suka-suka saya baca, ini artinya ini, dari diri saya sendiri. Dari pengertian saya, dari apa yang saya tahu, ya. Ayat ini artinya ini, ayat itu artinya itu, ayat B artinya ini, ayat C artinya itu. Untuk Butcher ya, itu nggak bisa gitu. Itu bukan cara Roh Kudus bekerja. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Roh Kudus itu akan menafsir melalui komunal. Secara massal, ya. Jadi, ini artinya ya, penafsiran kita yang kita lakukan itu juga bisa harus diterima sama orang-orang Kristen yang lain. Ya. Nggak bisa suka-suka kita gitu. Ya. Itu bukan untuk Butcher, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita bilang bahwa oh ya, ayat ini artinya ini, menurut saya artinya ini gitu. Tapi ketika kita interaksi, kita baca buku komentari, kita baca buku renungan, kita ngomong sama orang-orang Kristen yang lain, yang seiman dalam gereja, dan kita anggap, loh, kok beda ya dengan tafsiran saya ya? Kenapa yang lain-lainnya semua ngomongnya tuh B, tapi kenapa menurut saya tuh A? Ya, kenapa demikian ya? Ini artinya apa? Artinya yang benar itu most probably, yaitu mereka gitu, bukan kamu. Karena ketika Roh Kudus menafsir, dia menafsirnya secara komunal, dia menafsir melalui tubuh Kristus, ya, bukan melalui bagian-bagian individu, ya. Tapi penafsiran itu dilakukan oleh tubuh Kristus. Itulah kenapa sepanjang sejarah kekristenan, ya, nggak ada satu orang yang mutlak bisa bilang, oh artinya itu begini, artinya itu begitu. Nggak boleh hanya satu orang yang bisa mendikte ayat ini artinya ini dan itu. Itu yang dilakukan oleh sebelumnya kan ya, oleh paus-paus tertentu yang kita menolak itu. Tapi penafsiran dilakukan, diterima oleh secara massal. Itulah kenapa ada konsili-konsili, ada Kalkedon, ya, ada Nisea, ya. Itulah kenapa sampai hari ini kita masih ada retret doktrin,
ya. Global Reform Konferensi, di mana kita bersama-sama mendiskusikan doktrin. Kenapa? Itu baru cara Roh Kudus menafsir secara komunal, ya, menafsir secara komunal. Ini jelas sekali, ya, mungkin bisa di dalam Alkitab setelah Petrus menerima visi, ya, kan ada binatang-binatang haram yang diturunkan dari surga gitu, Tuhan bilang makan gitu. Apa yang dikuduskan jangan dianggap najis. Setelah itu dia diutus pergi ke rumahnya Cornelius, memberitakan Injil. Roh Kudus turun ke rumahnya Cornelius gitu. Tapi coba kita perhatikan, setelah Petrus menyaksikan itu, ya, dia itu balik, ya, ke Yerusalem, dan dia melaporkan gitu. Dia melaporkan, ini loh, ini firman Tuhan gitu. Ya, ini loh, ini pekerjaan Tuhan. Dan yang lain, jadi dia tetap dia nggak langsung anggap, oh ya, ini, dia nggak langsung bilang, oh ini udah pasti mutlak lah, ini udah pasti itu pekerjaan Tuhan, ini udah pasti kehendak Tuhan. Tapi ada aspek itu, dia balik ke Yerusalem, dia melaporkan, dan yang lainnya itu mendengar, yang lainnya itu consider apa yang sudah terjadi, dan yang lain-lain bilang betul, ini pekerjaan Tuhan. Ada satu agreement gitu, ada satu persetujuan, ini betul. Apa yang kamu nyaksikan, apa yang kamu ngomong, itu betul. Ya, sekali lagi ya, tafsirnya tuh komunal. Jadi kita nggak bisa bilang, oh yang saya anggap itu betul. Kita ke gereja, semua orang bilang itu nggak betul. Ya, kamu mungkin harus bisa belajar rendah hati gitu. Ya. Di dalam sejarah gereja ada seorang tokoh namanya Origen. Origen itu bidat gitu. Origen menganggap bahwa Tuhan Perjanjian Lama sama Tuhan Perjanjian Baru itu berbeda. Tuhan Perjanjian Lama itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang menghancurkan. Tuhan Perjanjian Baru adalah Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang penuh kasih, ya. Dan itulah kenapa Origen itu mencoba melakukan kanonisasi sendiri gitu. Dia milih-milih surat yang beredar di saat itu. Ini kanon, ini Alkitab, ini Alkitab, ini Alkitab, ini firman, ini firman, ini firman. Yang ini bukan, ya. Injil Thomas bukan, Injil-Injil yang lain, oh ini palsu, ini bukan, ini bukan, ya. Dia melakukan kanonisasi secara pribadi gitu, ya. Dan kalau saya nggak salah ingat, ya, dia itu ngotot bahwa Injil Thomas itu firman Tuhan gitu. Antara Injil Thomas atau Injil satu lagi lah yang nggak di dalam kanon kita. Ya, ini orang bidat, ya. Dan dia tuh ngotot, ini firman Tuhan, ini mengandung firman Tuhan. Saya setuju dengan hal ini. Dan dia coba menjelaskan kepada gereja gitu, kepada orang-orang Kristen. Dan ketika dia menjelaskan kepada petinggi-petinggi yang lain, ya, pemimpin yang lain, setelah mereka baca, mereka bilang, ini bukan firman Tuhan. Ada hal-hal yang kita tahu, ini pasti kontradiksi, ini bukan firman Tuhan gitu. Nah, Origen pun, ya, Origen sebagai orang yang bidat, yang kita kecam, yang kita tolak, dia pun bisa mengerti hal ini. Dia akhirnya bilang, oh ya, saya mengaku ini firman Tuhan. Tapi kalau kalian nggak menganggap ini firman Tuhan, ya sudah, saya terima keputusan komunal gitu. Saya menerima keputusan komunal. Karena apa? Karena ya ada aspek Kudus itu bekerja secara komunal. Ada penafsiran yang dilakukan bukan hanya pribadi tapi komunal. Ya. Kalau hari ini kita belajar firman, ya, tapi kita nggak mau cross check, ya, pengertian kita dengan orang-orang Kristen yang lain. Ya. Kita nggak mau baca komentari, kita nggak mau belajar sama teolog-teolog. Kadang-kadang kita pikir ngapain kita belajar sama teolog-teolog gitu? Untuk apa kita belajar? Langsung aja balik ke Alkitab. Yang penting saya balik ke Alkitab. Ya tunggu dulu gitu. Kamu sendiri nggak bisa, itu bukan caranya Roh Kudus bekerja. Ya. Kalau kita sendiri hanya mau menafsir suka-suka kita nggak mau belajar dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dari saudara-saudara seiman, kita tertutup. Itu hanya membuktikan bahwa Roh Kudus itu nggak bekerja dalam diri kamu. Roh Kudus itu nggak bekerja. Kamu anggap Roh Kudus bekerja. Kamu anggap bahwa kamu tuh pinter gitu. Bisa menafsir ini, bisa tarik poin ini, ke sini. Wah, super kreatif. Sangat-sangat kreatif dalam teologinya. Tapi pandangan orang lain semua dibuang, diabaikan. Ya. Itu nggak tahu roh apalah, ya. Tapi yang dengan pastinya kita bisa bilang bahwa itu bukan Roh Kudus. Ya, itu juga bukan Roh Kudus pneumatologi yang diajarkan oleh Bucer, Bapak Reformasi. Oke, pada malam hari ini kita bahas dari Zwingli dan Bucer aja. Berikutnya mungkin kita Calvin, kalau nggak Calvin, mungkin Calvin kita bisa
teruskan ke satu pertemuan lain lagi. Tapi kalau nggak Calvin, kita langsung masuk ke abad 17 sampai 18. Ada Jonathan Edwards, John Wesley, John Owen. Udah masuk ke zaman-zamannya Puritan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon ya Tuhan, Roh Kudus terus menerus bekerja dalam diri kami ya Tuhan. Dan kiranya apa yang kami terima pada malam hari ini, apa yang kami pelajari, sungguh-sungguh bisa kami ingat. Pengertian ini sungguh-sungguh meluaskan pandangan kami, pengenalan kami terhadap Roh Kudus yang Kau utus untuk menyelamatkan, untuk memimpin, untuk berjalan dengan kami ya Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mau terus belajar. Berikanlah kami keinginan untuk mau terus bertumbuh di dalam firman ya Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.